Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Mbak Kinkin Yuliati Subarsa selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Isnaini Maulida, juga Lulu Latifah dari kelas B, itu mengambil judul Analisis Wacana Kritis pada Berita Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT pada media massa online CNN Indonesia. Temanya ini adalah CDA atau Critic Discourse Analysis, model Fowler, uh, Hodge, Kress, dan True. Oke, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan salah satu isu sosial yang telah lama menjadi perhatian dunia, terutama di Indonesia, dan dapat berdampak buruk bagi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Pratama Abadi dan Fitri dalam 2023 mendefinisikan KDRT sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh, orang tua, atau pasangan di mana kekerasan itu sendiri mencakup penggunaan kekuatan fisik yang menyebabkan cedera atau kematian sekaligus meliputi ancaman dan pemaksaan yang merampas kebebasan individu. Perspektif internasional seperti UNFPA tahun 2021 memandang KDRT bukan sebagai fenomena yang berdiri sendiri, melainkan fenomena struktural yang dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, serta ketidakseimbangan relasi kuasa, di mana esensi dari KDRT adalah pola perilaku koersif yang bertujuan untuk memperoleh kontrol atas korban. Data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional atau Pusiknas menunjukkan tren jumlah kasus KDRT di Indonesia pada periode Januari hingga awal September 2025 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah kasus KDRT tercatat sebanyak 1.146 perkara pada Januari dan terus mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 1.316 perkara pada bulan Mei. Di antara berbagai kelompok masyarakat, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA, dan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, mencatat sebanyak 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga 3 Juli 2025, dengan lonjakan lebih dari 2.000 kasus hanya dalam rentang 17 hari. Angka tersebut bahkan dinilai masih jauh dari gambaran sesungguhnya, mengingat hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional atau SPHPN dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2024 mengungkapkan prevalensi kekerasan yang jauh lebih tinggi dari data pelaporan resmi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak korban yang belum berani atau tidak memiliki akses untuk melapor. Dalam konteks hukum nasional, negara telah merumuskan definisi KDRT secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, eh, atau pelantaran rumah tangga. Rumusan ini menegaskan bahwa negara tidak hanya mengakui KDRT sebagai tindakan yang melukai fisik semata, tetapi juga sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan mental dan sosial korban secara menyeluruh. Lebih lanjut, undang-undang tersebut memerinci bentuk-bentuk kekerasan yang tercakup di dalamnya. Kekerasan fisik didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 6, yaitu kekerasan psikis, dirumuskan sebagai perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau penderitaan psikis berat pada pasal 7, serta kekerasan seksual yang mencakup pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga, yaitu pasal 8, dan pengakuan serupa juga hadir di tingkat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Declaration on the Elimination of Violence Against Women menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan termasuk yang terjadi dalam lingkup keluarga merupakan tindakan berbasis gender yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual maupun psikologis, serta mencakup ancaman pemaksaan dan pembatasan kebebasan individu. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah lepas dari perhatian media massa. Hal ini lantaran peristiwa tersebut terjadi terus akhirnya semakin banyak diliput oleh berbagai platform media, baik konvensional maupun digital. Disinilah media massa berperan sebagai agen pembentuk konstruksi sosial yang sangat menentukan dalam membentuk persepsi publik terhadap perempuan korban kekerasan. Peran tersebut bukan sekadar menyampaikan fakta, melainkan juga turut mengonstruksi cara masyarakat memahami dan memaknai kasus KDRT.
Sebagai sarana informasi, berita yang disampaikan media massa mengandung ideologi yang bekerja secara tersembunyi, di mana perempuan kerap hanya digambarkan sebagai pemicu tindakan kekerasan dan pada akhirnya menjadi korban yang pasif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberitaan KDRT di media tidak dapat dipandang sebagai cerminan netral dan realitas, melainkan sebagai produk yang dibentuk oleh pilihan-pilihan linguistik yang syarat akan nilai. Di Indonesia, pemberitaan mengenai KDRT masih banyak yang menyajikan perempuan dalam bingkai patriar, patriarkal yang lemah dan tidak berdaya, sehingga menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam berita daring seringkali memperkuat stereotip dan ketimpangan gender. Kondisi ini mencerminkan bahwa bahasa dalam berita bukan sekadar alat penyampaian informasi, melainkan instrumen yang secara aktif membentuk realitas sosial. Fenomena ini menjadikan pemilihan media sebagai objek kajian linguistik kritis menjadi sangat krusial, dan CNN Indonesia hadir sebagai salah satu media yang relevan untuk diteliti. CNN atau Cable News Network merupakan kanal siaran berita 24 jam pertama di dunia yang didirikan oleh Ted Turner dan pertama kali mengudara pada 1 Juni 1980 dari Atlanta, Amerika Serikat. Meskipun sempat diragukan pada awal berdirinya akibat keterbatasan sumber dana, CNN terus mengembangkan kualitas dan memperluas jaringannya hingga menjadi salah satu media berita paling berpengaruh secara global. Komitmen CNN dalam menyiarkan berita terkini secara cepat dan terus-menerus selama 24 jam menjadi pembeda utamanya dari media lain, sekaligus membangun kredibilitas yang diakui luas oleh masyarakat. Hal ini tercermin dari hasil survei Statista yang menunjukkan bahwa 23% orang dewasa di Amerika Serikat menilai CNN sebagai saluran berita yang sangat kredibel. Di Indonesia, CNN hadir melalui CNN Indonesia yang lahir dari kerjasama strategis antara Transmedia dan CNN International, membawa slogan News We Can Trust sebagai cerminan komitmennya terhadap penyajian berita yang dapat dipercaya. Kredibilitas inilah yang menjadikan CNN Indonesia relevan sebagai objek dalam penelitian ini, khususnya pada pemberitaan berjudul Perempuan Lapor KDRT di Ciputat, Tangsel malah jadi tersangka, yang diterbitkan pada 10 Maret 2026 sebagai sebuah berita yang secara linguistik memuat ketegangan naratif antara posisi korban dan pelaku, serta mengandung pilihan kosakata, struktur kalimat, dan modalitas yang relevan untuk dikaji menggunakan 3 elemen CDA Fowler, yaitu leksikalisasi, transivitas, dan modalitas. Meskipun CNN Deskripsi Indonesia gimana? dikenal dengan kredibilitasnya yang tinggi, hasil observasi awal terhadap pemberitaan kasus KDRT menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup mencolok antara idealisme jurnalisme objektif dengan realitas teks yang disajikan. Peneliti menemukan bahwa dalam narasi berita mengenai korban KDRT di Ciputat, terdapat kecenderungan pemilihan diksi yang secara tidak langsung justru memojokkan posisi korban. Fenomena ini menjadi sangat krusial karena seharusnya media massa berfungsi sebagai ruang aman yang memberikan perlindungan simbolis bagi korban, namun yang ditemukan di lapangan justru seringkali berupa pembingkaian yang ambigu. Kesenjangan atau gap ini memperlihatkan bahwa ada mekanisme internal dalam produksi berita yang membuat suara korban tenggelam di balik struktur kalimat yang lebih menonjolkan status hukum tersangka daripada latar belakang kekerasan yang dialaminya. Permasalahan penelitian ini semakin nyata ketika melihat bagaimana media sebesar CNN Indonesia mengemas konflik antara suami dan istri tersebut ke dalam sebuah teks berita singkat. Terdapat pola yang menunjukkan bahwa realitas sosial mengenai KDRT tidak dipindahkan begitu saja ke dalam berita, melainkan dikonstruksi ulang melalui sudut pandang tertentu yang mungkin saja dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat. Idealnya, media massa harus mampu mengupas akar permasalahan ketidakadilan gender, tetapi kenyataannya teks berita seringkali terjebak dalam pelaporan peristiwa permukaan yang justru berpotensi melakukan viktimisasi sekunder terhadap perempuan. Hal inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini untuk membongkar lebih jauh bagaimana sebuah institusi media besar mengelola narasi sensitif mengenai kekerasan gender di tengah tuntutan kecepatan berita digital. Untuk membedah kompleksitas bahasa dalam berita tersebut, penggunaan analisis wacana kritis atau critical discourse analysis CDA model Roger Fowler, Bob Hodge, Gunter Kress, dan Tony True dipandang sebagai pendekatan yang paling relevan. Pemilihan teori ini didasarkan pada kemampuan analisis Fowler dalam melihat bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi yang netral, melainkan instrumen praktik kekuasaan dan kontrol sosial. Melalui kerangka pemikiran ini, setiap elemen linguistik dalam berita tidak dianggap sebagai kebetulan semata, melainkan sebagai pilihan dasar yang mengandung muatan ideologi tertentu. Dengan menggunakan alat bedah dari perspektif linguistik kritis, peneliti dapat melampaui makna literal dari sebuah teks dan menemukan bagaimana struktur kekuasaan kerja secara halus melalui susunan kata dan kalimat yang dikonsumsi oleh halayak luas setiap harinya. Justifikasi penggunaan model Roger Fuller dalam penelitian ini juga terletak pada fokusnya yang mendalam terhadap aspek mikrolinguistik yang berkaitan erat dengan pembentukan opini publik. Dalam pandangan Fuller, ideologi tersembunyi dapat ditemukan melalui bagaimana subjek dan objek diposisikan dalam sebuah kalimat, serta bagaimana kata sifat atau kata kerja tertentu dipilih untuk memberikan atribusi pada karakter seseorang. Hal ini sangat penting dalam konteks pemberitaan KDRT di mana satu kata saja bisa mengubah persepsi pembaca dari yang semula bersimpati kepada korban menjadi ragu terhadap kebenaran ceritanya. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk membongkar mekanisme bahasa yang digunakan media dalam melanggengkan stereotip gender atau bahkan dalam melakukan delegitimasi terhadap perjuangan perempuan korban kekerasan yang menuntut keadilan hukum. Sebagai bukti awal bahwa penelitian ini memiliki dasar yang kuat, tinjauan singkat terhadap berita berjudul Perempuan Lapor KDRT di Ciputat Tangsel malah jadi tersangka menunjukkan adanya penggunaan struktur
transitivitas yang sangat menarik untuk dikaji. Dalam judul dan beberapa paragraf awal, posisi perempuan seharusnya menjadi penyintas seringkali ditempatkan dalam proses material yang bersifat negatif atau pasif, sehingga kesan sebagai tersangka jauh lebih menonjol dibandingkan statusnya sebagai korban KDRT. Penggunaan kosakata tertentu dalam teks tersebut seolah mengarahkan pembaca untuk melihat kasus ini sebagai sengketa hukum daripada sebuah tindakan kriminalitas berbasis gender. Temuan awal ini memberikan indikasi kuat bahwa teks berita tersebut tidak sedang melaporkan fakta secara objektif, melainkan sedang membangun sebuah narasi hukum yang cukup menyudutkan pihak perempuan. Selain itu, terdapat gambaran menarik mengenai aspek modalitas yang digunakan jurnalis dalam mengutip pernyataan pihak kepolisian dibandingkan dengan pernyataan dari pihak korban atau pengacaranya. Ada perbedaan tingkat keyakinan atau otoritas yang terlihat dari pemilihan kata modal seperti diduga atau berdasarkan hasil pemeriksaan yang cenderung memperkuat versi narasi aparat. Bukti kecil ini meyakinkan peneliti bahwa terdapat ketimpangan akses dalam teks berita tersebut, di mana suara institusi formal mendapatkan ruang yang lebih dominan dan otoritatif dibandingkan dengan suara pribadi korban. Analisis awal ini menegaskan bahwa penelitian terhadap teks berita CNN Indonesia ini bukan hanya layak dilakukan secara akademis, tetapi juga sangat mendesak untuk dilakukan guna memberikan pemahaman kritis kepada masyarakat mengenai cara media mengonstruksi isu-isu hukum dan kemanusiaan. Melalui seluruh pemaparan di atas, terlihat jelas bahwa bahasa memiliki peran sentral dalam menentukan bagaimana sebuah isu sosial seperti KDRT dipersepsikan di masyarakat luas. Ketika media massa gagal menyajikan narasi yang berpihak pada kebenaran dan keadilan gender, maka media tersebut secara tidak langsung turut andil dalam melanjutkan budaya kekerasan. Oleh karena itu, melakukan dekonstruksi terhadap teks berita menjadi sebuah langkah penting untuk melihat sejauh mana media massa di Indonesia, khususnya CNN Indonesia, telah menjalankan fungsi edukasi dan kontrol sosialnya secara objektif. Tanpa adanya kajian kritis seperti ini, pola-pola pemberitaan yang bias gender akan terus berulang dan pada akhirnya akan semakin mempersempit ruang bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan di ruang publik maupun di mata hukum. Berdasarkan latar belakang masalah serta fenomena linguistik yang ditemukan dalam observasi awal tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan pengkajian lebih mendalam dan sistematis mengenai masalah ini. Fokus utama penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penggunaan elemen bahasa dapat membentuk citra tertentu terhadap subjek yang diberitakan. Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk menuangkan hasil pemikiran dan analisis tersebut ke dalam sebuah penelitian kualitatif. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah analisis linguistik kritis wacana berita pada kasus kekerasan dalam rumah tangga pada media massa online CNN Indonesia. Baik, selanjutnya untuk fokus penelitian merupakan bagian yang digunakan untuk mencari jawaban dari setiap rumusan masalah dalam proses penelitian. Dalam penyusunan rumusan masalah harus disajikan secara singkat, jelas, tegas, spesifik, serta operasional dengan menggunakan bentuk kalimat tanya. Sehingga berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat permasalahan yang harus dikaji secara rinci dan detail. Maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bagian bagaimana konstruksi wacana berita pada pemberitaan kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam berita perempuan lapor KDRT di Ciputat Tangsel malah jadi tersangka di media massa online CNN Indonesia. Bagaimana analisis linguistik kritis model Fowler, Hodge, Kress, dan True dalam aspek leksikalisasi yang digunakan pada pemberitaan kasus kekerasan dalam rumah tangga di media massa online CNN Indonesia. Lalu bagaimana analisis linguistik kritis model Fowler, Hodge, Kress, dan True dalam aspek transivitas yang digunakan pada pemberitaan kasus kekerasan dalam rumah tangga di media massa online CNN Indonesia. Dan yang terakhir adalah bagaimana analisis linguistik kritis model Fowler, Hodge, Kress, dan True dalam aspek modalitas yang digunakan pada pemberitaan kasus kekerasan dalam rumah tangga di media massa online CNN Indonesia. Untuk tujuannya sendiri di sini yaitu tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dalam melakukan sebuah penelitian, di mana pencapaian tersebut harus merujuk pada setiap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan faktor penelitian yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana konstruksi wacana berita dibangun pada laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam artikel berjudul "Perempuan Lapor KDRT di Ciputat Tangsel Malah Jadi Tersangka" di portal berita CNN Indonesia, untuk menganalisis penggunaan elemen leksikalisasi dalam pemberitaan kasus KDRT tersebut dengan menggunakan kerangka analisis linguistik kritis model Fowler, Hodge, Kress, dan True untuk mengidentifikasi pada pola transivitas yang terdapat pada teks berita mengenai kasus KDRT di media CNN Indonesia guna melihat bagaimana posisi subjek dan objek ditempatkan dalam narasi. Yang terakhir, untuk menjelaskan fungsi modalitas yang digunakan oleh jurnalis dalam mengonstruksi berita kekerasan dalam rumah tangga tersebut, terutama terkait dengan otoritas narasumber dan derajat keyakinan dalam masyarakat. Oke, selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian membuat kontribusi yang diharapkan dapat diberikan setelah penelitian ini diselesaikan. Terdapat dua aspek manfaat yang disajikan secara realistis, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan informasi terkait penelitian serupa. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai rujukan dan acuan dalam penyusunan karya ilmiah di bidang ilmu komunikasi, khususnya penelitian yang berkaitan dengan analisis linguistik kritis terhadap wacana pemberitaan di media massa online. Dua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti mengenai penerapan analisis linguistik kritis model Fowler, Hodge, Kress, dan True dalam mengkaji wacana berita kasus KDRT pada media massa online CNN Indonesia. Kedua, penelitian ini dimanfaatkan sebagai tugas untuk memenuhi persyaratan akademik di Universitas Negeri Jakarta. Nah, yang B bagi Universitas Negeri Jakarta, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai literatur tambahan dapat dijadikan rujukan bagi kepentingan perpustakaan Universitas Negeri Jakarta serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian kualitatif khususnya yang berkaitan dengan analisis linguistik kritis model Fowler, Hodge, Kress, dan True pada pemberitaan media massa online. Yang C bagi lembaga media, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan konstruktif kepada lembaga media khususnya CNN Indonesia mengenai pentingnya kesadaran linguistik dan dalam menyajikan pemberitaan kasus kekerasan berbasis secara adil dan berimbang. Yang D bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi kritis masyarakat dalam mengonsumsi berita media massa online. Karena setiap kata, struktur kalimat, dan modalitas yang digunakan dalam teks berita tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga mengandung ideologi yang secara tidak langsung membentuk cara pandang publik terhadap isu-isu sosial seperti KDRT. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke kedua, yaitu kajian teori. Di sebelumnya ada konsep dari subprekonstruksi ini, itu ada wacana. Nah, secara umum wacana tidak dapat dipahami sebagai sebatas rangkaian kata ataupun bahasa yang lebih besar dari kalimat. Wacana merupakan sebuah fenomena komunikasi yang kompleks di mana bahasa digunakan dalam konteks tertentu untuk menyampaikan maksud. Dalam pandangan yang lebih luas, wacana mencakup segala bentuk tindak komunikasi, dari sama maupun tulis, yang melibatkan interaksi antara penulis atau pembicara dalam membaca atau mendengarnya. Menurut Fowler memberikan penegasan mengenai kompleksitas ini dengan menyatakan bahwa wacana adalah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara bermakna dalam konteks sosial yang spesifik, di mana teks tidak hanya sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah praktik komunikasi yang utuh antara komunikator dan halayak.
Melalui pemahaman tersebut, sebuah realitas tidak sebenarnya disampaikan apa adanya melalui wacana, melainkan dibentuk dan dikonstruksi ulang sesuai dengan sudut pandang tertentu agar pesan tersebut sampai pada publik dengan makna yang diinginkan oleh penduduk secara kritis. Dalam kajian yang lebih dalam, wacana dipandang sebagai sebuah praktik sosial dan ideologis. Hal ini berarti bahwa setiap teks yang diproduksi oleh media dilahirkan dari uang melainkan membawa makna nilai dan kepentingan tertentu yang berbeda secara halus atau tersembunyi. Dari bahasa dan berita misalnya, seringkali mencerminkan ideologi yang dianut oleh lembaga media tersebut seperti kecenderungan untuk memperkuat stereotip dan atau mempertahankan nilai patriarki dan masyarakat. Dengan demikian, wacana berfungsi sebagai instrumen yang secara aktif bentuk cara masyarakat memahami sebuah fenomena sosial, masuk dalam memaknai kesepakatan. Bahasa dipandang bukan sebagai alat komunikasi netral, melainkan sebagai instrumen untuk menjalankan praktik kekuasaan dan kontrol sosial. Kekuasaan dalam wacana bekerja melalui pemilihan elemen linguistik yang sadar, seperti penempatan subjek dan objek yang dapat menentukan siapa yang memegang kendali dan siapa yang diposisikan sebagai pihak yang lemah. Baik, selanjutnya ada kajian literatur. Kajian mengenai wacana berita online telah menjadi perhatian yang cukup luas dalam penelitian di Indonesia. Penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan variabel maupun pendekatan dalam penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang diawali tahun 2018 dan penelitiannya berjudul representasi korban kekerasan dalam teks berita dari Timur, analisis wacana kritis yang dipublikasikan dalam jurnal terbuang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan pendekatan analisis wacana kritis. Hasil penelitian menemukan bahwa korban kekerasan perempuan cenderung mendapatkan strategi identifikasi yang membuatkan mereka sebagai pihak yang tidak berdaya, berbeda dengan korban laki-laki yang bisa diidentifikasi secara apa adanya. Hal ini mengindikasikan bahwa wartawan masih cenderung menganut ideologi patriarki dalam pemberitaan kekerasan. Yang kedua, pada Rosita dan Hamdani 2024 dalam penelitian berjudul analisis wacana kritis pada Fowler terhadap pemberitaan media online tentang perjalanan luar negeri tanpa izin oleh pihak hakim yang dipublikasikan dalam penelitian jurnal ilmu Humaniora. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis tentang Twitter dan media nasional yaitu Tempo.co, Kompas ID, Tribunnews.com, dan Kompas.com. Hasil penelitian menemukan bahwa media menggunakan kata klasifikasi untuk mengkonstruksi tindakan tokoh dalam kategori tertentu, misalnya pemberontak pelesiran yang mengandung konotasi negatif terhadap aktivitas pihak hakim. Selain itu, ditemukan kesalahan pembatas yang mengarahkan prestasi pembaca hanya pada perangkat hukum administratif. Kesalahan tangan wacana yang menggunakan konflik yang terlalu hakim dibanding serta kesalahan marginalisasi yang merupakan bukti dalam posisi ideologis yang kurang menguntungkan. Temuan ini berdasarkan bahwa bahasa dalam pemberitaan media diversifikasi dalam kesalahan dengan kepentingan ideologis yang dapat mempengaruhi opini publik. Selanjutnya ada Aprilia dan Ansori tahun 2024 dalam penelitian berjudul analisis wacana kritis pemberitaan perkosaan terhadap perempuan Sudan di aljazeera.net yang dipublikasikan dalam Surat Kang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berbasis baca dan cetak. Sumber data berasal dari portal Aljazeera yang ditayangkan pada 15 Agustus 2023. Analisis data menggunakan pendekatan analisis wacana kritis modal Samuels dengan fokus pada posisi subjek objek dan posisi penulis membaca. Hasil penelitian menemukan bahwa posisi subjek dalam berita adalah perempuan atau korban, sedangkan objeknya adalah pelaku pemerkosaan yang tempat penangkapan yang terlibat konflik Sudan. Penulis berita mendukung berpihak pada korban pemerkosaan dengan cara simpati dan empati membaca. Di mana perempuan sebagai pembaca dominan untuk memberikan dukungan pada perempuan mengalami peristiwa kekerasan. Selanjutnya ada Sulistyo, Rashid dan Anwar tahun 2023 dalam penelitiannya berjudul menggambarkan kekerasan dalam rumah tangga atau konflik pada surat berdaring analisis wacana kritis modal Samuels yang dipublikasikan dalam Lingua 5. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa teknik baca dan cetak. Sumber data berasal dari dua artikel berita di.com yaitu berita judul Lesti didorong mengalami kekerasan dalam rumah tangga 40 kali yang beberapa Oktober 2022 dan berita Arab Silamsi pakai air keras dijarak pembunuhan berencana yang terbit pada 22 November 2022. Hasil penelitian menemukan bahwa perempuan digambarkan sebagai korban ternyata dan menjadi objek pemberitaan. Sejumlah berita baik dari sudut pandang pengacara maupun pelaku cenderung merasionalisasi stereotip dan menyalahkan korban. Dari sisi posisi pembaca ditemukan dua perspektif yang berbeda yaitu pihak pertama mendukung korban dan dalam negara hukum yang adil, sedangkan pihak kedua justru menyalahkan korban yang dengan tuduhan yang tidak terbukti. Yang selanjutnya dari Hayati, Tarik, Usiani, dan Ahnisa tahun 2025 dalam penelitiannya berjudul analisis wacana kritis modal objek Fowler terhadap berita online dari.com yang dipublikasikan dalam Pedagogi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa argumentasi. Objek penelitian adalah dua berita dari detik.com yaitu ramai ramai kritik vonis 6,5 tahun Bui bagi Harvey Moise dan 3 terdakwa korupsi tanggapan liar proyek terminal bandara akan dituntut 5 sampai 8 tahun. Hasil penelitian menemukan bahwa media menggunakan strategi yang berupa kosakata klasifikasi untuk mengkategorikan para terdakwa sebagai koruptor, kosakata membatasi pandangan untuk menyoroti ketidaksepadan antara hukuman dan bahasa kerugian negara, serta kosakata marginalisasi untuk memproduksi terdakwa melalui istilah-istilah yang mendatangkan tanggal dan korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa dalam media tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga berperan dalam bentuk persepsi publik terhadap keadilan hukum. Kainisa dan Hambali pada tahun 2025 dalam penelitiannya berjudul representasi ketidakberlanjutan dalam film Police Decoy, analisis wacana kritis secara Mills yang dipublikasikan dalam stilistika. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode transkripsi data. Peneliti menyimak film secara berulang, mencatat dialog, dan meneliti data sesuai dengan fokus penelitian. Sumber data yang diambil dari film pendek Police Decoy karya sutradara William Katrina yang tersedia di kanal YouTube. Hasil penelitian menunjukkan A. Tokoh putri mengalami ketidakadilan stereotip karena dia adalah seorang perempuan yang dianggap lemah, pelecehan seksual oleh atasan, marginalisasi, dan pembungkaman suara. B. Tokoh sadar bertindak sebagai subjek karena berani melawan dan melakukan negosiasi, namun juga menjadi objek karena ambisi pribadinya justru berujung pada pembungkaman suara. C. Tokoh A. B. ingin menempati posisi dominan yang memiliki kontrol dan otoritas untuk melakukan diskriminasi serta pelecehan terhadap bawaan. Tanggapan masyarakat terbagi dalam tiga posisi. Hegemoni dominan, menerima pesan film, negosiasi, menyesuaikan, dan dengan pengalaman pribadi, lalu ada juga yang oposisi, menolak atau memiliki pandangan berbeda. Selanjutnya, Fatmawati, Soedi, dan Afrizal pada 2005 dalam penelitian yang berjudul Berita tentang pelecehan seksual terhadap perempuan, studi analisis wacana kritis Mills dipublikasikan dalam jurnal Orma Pendidikan Bahasa dan Sastra. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi, baca dan catat. Peneliti membutuhkan teks berita, membacanya secara mendalam dan mencatat konten bahasa yang relevan dengan teori Mills. Sumber data berasal dari teks berita daring dari media.com. Analisis data menggunakan pendekatan analisis wacana kritis atau AWK model Mills. Hasil penelitian menunjukkan terdapat relasi kuasa yang timpang. Korban inisiatif yang diposisikan sebagai objek yang kontrol atas hidupnya, sementara penyelenggara diposisikan sebagai subjek yang mendominasi. Media tersebut cenderung menunjukkan korban melalui pemilihan kata yang mengabaikan hak pribadi korban. Penulis memposisikan pembaca untuk menerima narasi bahwa korban berada dalam kecelakaan tanpa pembelaan yang kuat dalam teks. Selanjutnya, Harmoko dan Purwoningrum pada tahun 2005 dalam penelitiannya dengan judul Simbolisme Politik dan Nasib Berlanjutan, studi analisis wacana kritis pidato Presiden RI ke-7 Joko Widodo, dipublikasikan dalam jurnal Lisrendi, jurnal linguistik sastra dan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Peneliti mengumpulkan naskah pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sumber data berasal dari naskah resmi pidato kenegaraan Presiden RI 7 Joko Widodo pada tahun 2024. Analisis data menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, model norma Zepto. Hasil penelitian menunjukkan data tersebut menggunakan metode seperti estafet dan jembatan untuk membangun narasi berlanjutan pembangunan. Menggunakan kata ganti kita digunakan untuk menciptakan rasa persatuan nasional guna melegitimasi kebijakan strategis. Secara ideologis, pidato ini berfungsi sebagai alat komunikasi politik untuk memastikan bahwa visi pemerintahan saat ini tetap dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya di tengah transisi kekuasaan. Lalu selanjutnya Hidayah dan Hamdani pada tahun 2005 dalam penelitian yang berjudul analisis wacana kritis kasus kekerasan seksual PPDS di RSHS Bandung, representasi pelaku dan korban dalam pemberitaan media. Dipublikasikan dalam Inovatif Journal of Social Science Research. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap teks berita daring. Peneliti memperoleh artikel berita yang relevan, melakukan pembacaan intensif dan mengklasifikasikan unit tekstual. Sumber data berasal dari pemberitaan pada media daring News mengenai kasus kekerasan seksual oleh PPDS di RSHS Bandung, menggunakan analisis wacana kritis model Roger Fuller. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media menggunakan kosakata biasa untuk membedakan pelaku dan korban, namun terdapat kecenderungan menggunakan kata seperti menyesal atau malu pada pelaku yang dapat mengalihkan fokus dari dalam kriminal aspek psikologis. Penggunaan afirmatif seringkali membuat tindakan kekerasan seolah jadi tanpa aktor yang jelas dan mengabulkan tanggung jawab pelaku. Selanjutnya yang terakhir ada penelitian Maisun Rohmania dan Ilhami pada tahun 2021 dan penelitian yang berjudul Persepsi Masyarakat tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Rumah Tangga di CPI Aceh, analisis wacana kritis kekerasan terhadap perempuan dan rumah tangga di CPI Aceh, yang dipublikasikan dalam jurnal Musawa, jurnal studi gender dan Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, mendalam dengan informan yang merupakan korban, tetangga dan masyarakat umum, serta studi dokumentasi melalui berita media lokal terkait kasus pernikahan di CPI. Sumber data diambil dari hasil wawancara dengan korban, LS, saksi tetangga, DY, dan masyarakat umum, RK, dan E. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat label negatif terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dengan sebutan nuzius atau durhaka yang kemudian digunakan untuk melegitimasi tindakan kekerasan suami. Media lokal cenderung membangun narasi bahwa pernikahan terjadi karena perilaku istri yang dianggap tidak menghormati suami, sehingga suami diposisikan sebagai pihak yang kehilangan kesabaran. Masyarakat masih memiliki persepsi patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi lemah dan sekunder dalam rumah tangga, sehingga kekerasan sering dianggap sebagai urusan privat atau konsekuensi dari kesalahan istri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bentar ya, aku jalan dulu.
Baik, untuk persamaan dan perbedaan yang terdahulu dari jurnal yang pertama dengan judul representasi korban kekerasan dalam teks berita daring tim timur analisis secara kritis, persamaannya ialah sama menggunakan analisis secara kritis untuk analisis representasi korban dalam kekerasan dalam teks berita media online. Untuk perbedaan sendiri adalah berita dan media dikaji berbeda. Penelitian dan awalnya menggunakan dasar CDI umum pada berita kekerasan di tim timur, sedangkan penelitian ini menggunakan model Roger Fowler pada berita KDRT di CNN Indonesia. Untuk jurnal yang kedua, yaitu analisis alternatif Roger Fowler terhadap berita media online tentang perjalanan luar negeri tanpa izin oleh hakim, persamaannya adalah sama menggunakan analisis alternatif Roger Fowler untuk analisis pemberitaan pada media online dengan metode kualitatif deskriptif. Untuk perbedaan sendiri adalah isu dan objek media yang dikaji berbeda. Penelitian ini menganalisis pemberitaan isu politik pada Tempo.co, Kompas ID, Tribunnews.com, dan Kompas.com, sedangkan penelitian ini menganalisis pemberitaan kasus KDRT pada CNN Indonesia. Untuk jurnal yang ketiga, dengan jurnal analisis secara kritis pemberitaan pemerkosaan terhadap perempuan Sudan di Al Jazeera, persamaannya adalah sama menganalisis berita pemerkosaan terhadap perempuan pada media online dengan pendekatan analisis secara kritis secara kualitatif deskriptif. Untuk perbedaannya adalah model analisis dan objek media yang dikaji berbeda. Penelitian ini menggunakan berdasarkan pada media Al Jazeera.net, sedangkan penelitian ini menggunakan model Roger Fowler pada berita KDRT di CNN Indonesia. Untuk jurnal keempat, dengan judul penggambaran kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada cerita daring, analisis pada kritis berdasarkan Mills, persamaannya adalah sama menganalisis representasi perempuan sebagai korban KDRT dalam cerita media online dengan metode kualitatif deskriptif, dan perbedaannya adalah model tim analisis digunakan berbeda. Penelitian ini menggunakan berdasarkan Mills dengan fokus pada posisi sebagai objek dan penulis pembaca, sedangkan penelitian ini menggunakan model Roger analisisasi, relativitas, dan moralitas. Selanjutnya adalah analisis kritis model Roger Fowler terhadap berita online.com, persamaannya adalah sama-sama menggunakan analisis model Roger Fowler untuk menganalisis pemberitaan pada media online dengan metode kualitatif deskriptif. Perbedaannya adalah isu dikaji berbeda. Penelitian ini menganalisis pemberitaan kasus korupsi pada detik.com, sedangkan penelitian ini menganalisis pemberitaan kasus KDRT pada CNN Indonesia. Selanjutnya ada penelitian judul representasi ketika belajar dalam film Physicoid, analisis wacana kritis Sarnes. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis wacana kritis, fokus pada isu tentang keadilan atau kekerasan terhadap perempuan. Perbedaan adalah penelitian ini menggunakan model Sarnes dan menganalisis film media film. Sedangkan penelitian saya ini menggunakan model Roger Fowler dan menganalisis teks berita. Selanjutnya penelitian dengan judul berita tentang pelecehan seksual terhadap perempuan, studi analisis wacana kritis Mills. Persamaannya adalah fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan dan menggunakan media massa daring sebagai sumber data. Perbedaan adalah penelitian Fatmawati dan kampung ini fokus pada pelecehan seksual dengan model Sarnes, sedangkan penelitian ini fokus pada KDRT dengan penggunaan model Roger Fowler. Selanjutnya, penelitian dengan judul simbol politik dan narasi keberlanjutan, studi analisis wacana kritis dari presiden Iki Widodo. Persamaannya adalah menggunakan analisis wacana kritis dan menganalisis teks untuk membedakan bahasa negaranya. Perbedaannya adalah objek penelitian dalam bulan itu fokus pada pidato politik dan analisisnya dengan model Terlo, sedangkan penelitian ini fokus pada berita KDRT dengan model Roger Fowler. Penelitian selanjutnya yang berjudul analisis wacana kritis kasus kekerasan seksual terhadap PDSI RSHS Bandung, representasi pelaku dan korban dalam berita media. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan model Roger Fowler dan objeknya adalah berita kekerasan pada media dari penelitian ini, dan penelitian saya sama-sama fokus pada representasi korban dan pelaku. Perbedaannya adalah penelitian dari Yaya Hamdani ini kasus kekerasan seksual di media dari sedangkan penelitian ini meneliti kasus KDRT di media CNN Indonesia. Lalu ada penelitian yang terakhir dengan judul persepsi masyarakat kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Singkat Aceh, analisis wacana kritis kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Singkat Aceh. Persamaannya adalah fokus pada topik KDRT dan menggunakan analisis wacana kritis. Lalu bedanya adalah penelitian dari Mason Company ini menggunakan wawancara langsung dan video ke Aceh, sementara penelitian ini fokus pada teks berita nasional di CNN Indonesia. Selanjutnya adalah teori konstruksi realitas sosial. Teori konstruksi realitas sosial membahas sebuah konsep yang menjelaskan bahwa kenyataan yang ada di tengah masyarakat bukan sesuatu yang bersifat objektif, melainkan produk dari proses komunikasi. Peter Albert dalam Thomas menegaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan ini, individu tidak dilihat sebagai korban dari proses sosial, melainkan sebagai aktor kreatif yang mampu memproduksi sekaligus mereproduksi dunia sosialnya sesuai dengan kebutuhannya. Proses pembentukan realitas ini terjadi melalui tiga tahapan dialektika yang berjalan secara simultan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi adalah proses di mana manusia menyesuaikan diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Selanjutnya, objektivasi terjadi ketika interaksi sosial dan dunia intersubjektif mengalami pelembagaan. Tahap terakhir adalah internalisasi, di mana individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga sosial atau organisasi tempat mereka menjadi anggotanya. Konstruksi sosial atas realitas merupakan proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Dalam konteks yang lebih spesifik, teori ini dikembangkan menjadi konstruksi sosial media massa. Teori ini menekankan bahwa di era digital, media massa memiliki kekuatan yang sangat besar dalam bentuk realitas sosial karena mampu menyebarkan informasi secara cepat dan merata. Melalui sirkulasi informasi yang masif, media massa tidak hanya menyampaikan berita, tapi juga membentuk opini massa yang mengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa. Lalu, keterkaitan teori konstruksi realitas sosial dengan model analisis wacana kritis Roger Fowler. Hubungan antara konstruksi sosial dan model analisis wacana kritis Roger Fowler terletak pada peran bahasa sebagai alat dalam bangun realitas sosial. Dalam proses konstruksi, bahasa berfungsi mentransmisikan norma nilai dan persepsi yang kemudian diterima oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran. Teks berita yang dihasilkan oleh media massa bukan sekedar laporan fakta yang netral, melainkan sebuah konstruksi yang dibentuk oleh pihak media. Seluruh isi media pada akhirnya adalah realitas yang telah dikonstruksi dalam bentuk wacana yang bermakna. Dalam penelitian mengenai berita KDRT di CNN Indonesia, proses konstruksi ini terjadi ketika wartawan berinteraksi dengan peristiwa di lapangan. Wartawan menyerap realitas melalui pengamatan, mengolahnya dalam kesadaran dan menyajikannya kembali dalam bentuk teks berita. Lalu sudut pandang model analisis wacana kritis Roger Fowler, penggunaan bahasa dalam berita CNN Indonesia berbeda untuk melihat bagaimana media tersebut mengonstruksi isu KDRT karena masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran interaksi media sosial dan kehidupan sehari-hari. Maka konstruksi bahasa yang digunakan media sangat menentukan bagaimana masyarakat memahami posisi korban maupun pelaku dalam kasus KDRT tersebut. Dan demikian, analisis wacana kritis jadi alat untuk melihat bagaimana realitas sosial tentang KDRT dibangun secara sistematis melalui teks berita media massa online CNN Indonesia. Baik, selanjutnya adalah analisis wacana kritis oleh Roger Fowler. Analisis wacana kritis adalah critical discourse analysis merupakan bukan sekedar komunikasi netral, melainkan sebagai realitas sosial syarat dengan motif ideologi dan interaksi kekuasaan. Model analisis wacana kritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikembangkan oleh Roger Fowler, buku Interface dan Peneliti melalui karya seminar mereka Language and Control tahun 1979. Fowler menegaskan bahwa the structure of the news text under the pressure of the social circumstances, of combination and bodies values and belief, representation of experience, of events and concept is patterned by the structure of the medium. Pernyataan ini menegaskan bahwa teks berita tidak benar bersifat netral. Setiap struktur dan pilihan bahasa yang digunakan secara tidak relevan membawa perspektif ideologi tertentu. Model ini berakar pada tradisi linguistik kritikal, kritis atau critical linguistik yang berpijak pada linguistik sistematik fungsional Halliday. Fowler menjelaskan bahwa dalam analisis tersebut membahas terdapat analisis linguistik yang mampu membongkar ideologi sembunyi dari pilihan bahasa dalam teks berita. Dalam penelitian ini model tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana CNN Indonesia mengonstruksi realitas kasus KDRT melalui dimensi eksternalisasi, transivitas, dan modalitas dalam teks beritanya. Untuk ini sendiri, dari Fowler dan kawan-kawan tahun 1979 membagi analisis dalam dua dimensi utama, yaitu kata-kata, vocabulary, dan tata bahasa atau grammar. Dari dua dimensi tersebut, penelitian ini mengoperasionalkan tiga elemen analisis yang paling relevan untuk mengkaji konstruksi bahasa dalam berita KDRT, yaitu yang pertama, transivitas. Fowler menjelaskan bahwa the key text elements in transitivity are a predicate which designates the event or state of affairs and the participant roles. Transivitas berkaitan dengan bagaimana proses, peserta, dan keadaan direpresentasikan dalam struktur kalimat. Dimensi ini terdiri dari dua subdimensi. Pertama adalah proses merujuk pada jenis proses yang digunakan dalam kalimat. Fowler menyatakan bahwa tindakan fisik yang dapat diamati, proses relasi merujuk pada hubungan atau keadaan, sedangkan proses mental merujuk pada pikiran dan persepsi. Indikator yang diamati mengikuti yang pertama itu bentuk proses atau habitat menggunakan tindakan atau material, keadaan atau relasional atau mental. Partisipan penentuan siapa yang menjadi aktor atau pelaku dan siapa yang menjadi pasien atau korban dalam struktur kalimat. Indikasi adalah keadaan atau penggunaan keterangan waktu, tempat, atau cara yang memberikan konteks tambahan pada peristiwa. Hal ini dikutip oleh Fowler tahun 1991. Kedua, transformasi sintaksis merujuk pada bagaimana struktur kalimat diubah untuk kepentingan ideologis tertentu. Indikator yang dapat mengikuti pasif atau penggunaan pasif untuk menyembunyikan atau menghilangkan pelaku tindakan. Nominalisasi membuka kejadian menjadi kriminal, menghapuskan waktu dan pelaku, dan negasi, yaitu penggunaan penangkalan untuk membangun batas atau menerangkan apa yang seharusnya terjadi dan tidak terjadi. Yang kedua adalah leksikalisasi merujuk pada pemilihan kata-kata yang mencerminkan klasifikasi ideologis dalam teks berita. Fowler menjelaskan bahwa pilihan kata dan berita bukanlah keputusan netral, melainkan konstruksi ideologis. Indikator yang diamati mengikuti klasifikasi atau penggunaan label atau nama tertentu untuk mengkategorikan orang atau kelompok. Klasifikasi berlebihan atau over-lexification, penggunaan istilah untuk konsep bersama guna memberikan penekanan atas tingkat tertentu. Dan yang terakhir adalah releksikalisasi, yaitu penggunaan istilah baru atau eufemisme untuk menggantikan kata yang sudah ada dengan halus atau mengubah makna. Yang ketiga adalah dalam moralitas, menunjukkan sikap atau otoritas linguistik terhadap isi berita serta sebenarnya media dalam menyatakan suatu sebagai fakta.
Indikator yang dapat kebenaran atau validity menggunakan kata seperti pasti, mungkin atau sebenarnya untuk menunjukkan tingkat keyakinan mengenai terhadap fakta, kewajiban atau obligation menggunakan kata kerja seperti harus, mestinya, seharusnya, yang menunjukkan posisi moral media, dan keinginan atau desirability menggunakan kata sifat atau kata keterangan yang menunjukkan apakah suatu peristiwa dianggap baik atau buruk oleh media. Sebuah teks berita yang tampak sederhana atau dari informasi terdapat hasil dari sampaian keputusan linguistik yang kompleks, di mana setiap pilihan suatu kalimat, kata-kata, dan dari kepastian bahasa secara bersama-sama membangun realitas sosial tertentu yang ingin disampaikan media kepada publik. Adapun variabel identifikasinya, penelitian ini bersifat kualitatif sehingga tidak menggunakan variabel bebas dan variabel tingkat sebagaimana penelitian kuantitatif. Variabel penelitian ini adalah variabel tunggal, yaitu berita kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dalam dimensi online CNN Indonesia. Variabel tersebut dapat disampaikan melalui dimensi analisis, linguistik dari model folder, which class and proof, yaitu densitas, leksifikasi, dan modalitas. Untuk definisi konseptual, secara epistemologis, itu berasal dari bahasa sanskrit yaitu frit, atau dalam beberapa sumber disebut berita, dan secara harfiah adalah kejadian hal-hal apapun yang telah terjadi. Akar ini mencerminkan bahwa sejak awal munculnya berita maka kaitannya dengan suatu peristiwa yang nyata dan telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Menurut Dennis dan bukunya Bukit Sebagai News Presenter tahun 2008, mendefinisikan berita sebagai kajian faktor peristiwa dan faktor pendapat yang bersifat aktual, akurat, serta menarik, dan memiliki nilai penting bagi publik baik membaca. Lebih lanjut, Dennis menegaskan bahwa meskipun suatu informasi merupakan fakta jika tidak sebagai yang penting aktual atau menarik bagi publik, maka informasi tersebut itu belum memenuhi syarat untuk dijadikan suatu berita. Pandangan ini didukung oleh Neal dan Brown dan bukunya Writing and Reporting menyatakan bahwa berita tidak hanya muncul dari suatu peristiwa yang telah terjadi, melainkan juga dapat lahir dari kecenderungan, kondisi, situasi, dan interpretasi terhadap realitas yang sedang berkembang di masyarakat. Lebih lanjut, Tanji tahun 1988 memandang berita sebagai wacana yang memiliki struktur makro dan mikrolinguistik seperti pilihan leksikon, dan modalitas secara langsung dicerminkan ideologi yang terjadi bagi teks. Dalam kampanye beberapa tahun tahun 2018, nama tidak semua peristiwa layak dilaporkan sebagai berita, karena setiap informasi harus melalui proses seleksi berdasarkan nilai jurnalistik tertentu. Proses seleksi inilah kalau menjelaskan bahwa berita adalah produk sengaja dibuat, bukan sekadar laporan atau kejadian yang ada setiap pilihan kata, struktur kalimat, dan tingkat kepastian bahasa yang digunakan dalam teks berita merupakan keputusan yang membawa materi ideologi tertentu dan berpotensi membentuk pandangan publik terhadap isu yang sedang diberitaan. Menurut Keir, tahun 2010, sebuah berita yang baik wajib mengandung unsur lingkungan saat hasil dan penyusunannya. Unsur melaju pada kata-kata mengenai peristiwa dan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat. Sementara unsur berkaitan dengan identitas pelaku atau pihak yang bersangkutan dalam peristiwa tersebut. Adapun unsur yang menjelaskan latar belakang atau alasan dibalik terjadinya suatu tindakan yang telah teridentifikasi melalui unsur dengan unsur dan masing-masing menunjukkan lokasi dan waktu berlangsungnya peristiwa. Unsur terakhir yang how mengeluarkan proses atau rangkaian kejadian yang berita secara audiensi. Keseluruhan unsur tersebut berfungsi sebagai acuan sistematis dalam proses pengumpulan informasi hingga memecahkan masalah dan informasi yang disampaikan ke masyarakat dan tersaji secara lengkap dan menyeluruh. Selain menurut Filipina, hal sebagai berikut tersusun atas struktur yang sistematis. Konsentrasi 2018 sebagaimana dikutip dalam ACT et al. Tahun 2022 menjelaskan bahwa struktur berita terdiri atas 4 bagian utama, yakni judul, berfungsi sebagai representasi singkat dari keseluruhan isi berita, di mana judul yang baik harus mengandung banyak keterangan dengan sedikit kata, bersifat menarik, jujur, objektif, serta memuat fakta tanpa menyertakan opini, komentar maupun ulasan. Adapun teras berita atau dalam istilah jurnalistik Inggris disebut lead merupakan bagian pembuka yang sekaligus berfungsi sebagai pokok atau inti dari berita, sehingga teras berita menjadi penentu tema dan gagasan utama yang hendak disampaikan kepada pembaca. Tubuh berita yang merupakan kelanjutan dari teras berita dan berfungsi untuk menguraikan serta menjelaskan tema atau pokok permasalahan secara lebih mendalam, sehingga tubuh berita menjadi yang paling menentukan kelengkapan dan keutuhan sebuah laporan jurnalistik. Dan terakhir ada kaki berita yang merupakan bagian penutup dari sebuah berita dan pada umumnya memuat informasi yang tingkat kepentingannya lebih rendah dibandingkan bagian-bagian sebelumnya. Dengan demikian, berita dalam konteks penelitian ini tidak dipahami semata sebagai produk jurnalistik yang memenuhi kelengkapan unsur dan struktur formalnya, melainkan sebagai arena wacana yang secara aktif membentuk persepsi publik melalui pilihan-pilihan bahasa yang tidak pernah sepenuhnya netral dari kepentingan ideologis. Lalu berikutnya ada definisi operasional. Definisi operasional dalam penelitian ini merupakan langkah-langkah praktis untuk menganalisis teks berita menggunakan model Roger Fowler dan kawan-kawan. Berikut adalah pengaplikasian tiap dimensi dan indikator pada wacana berita KDRT di CNN Indonesia. Yang pertama ada dimensi transitivitas. Nah, dimensi ini digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa kekerasan dalam rumah tangga direpresentasikan melalui struktur kalimat. Indikatornya ada tipe proses. Kalau pengaplikasian itu menganalisis apakah tindakan kekerasan digambarkan sebagai proses material atau sekedar proses verbal. Selanjutnya, ada partisipan mengidentifikasi siapa yang diposisikan sebagai aktor atau pelaku dan siapa yang diposisikan sebagai korban. Peneliti akan melihat apakah korban justru diposisikan sebagai aktor dalam proses kriminal atau bisa disebut sebagai tersangka. Indikator selanjutnya itu ada keadaan, mengamati keterangan latar seperti waktu, tempat, atau alasan yang digunakan media untuk memberi konteks pada peristiwa KDRT tersebut. Selanjutnya ada dimensi transformasi sintaksis. Nah, dimensi ini menganalisis bagaimana perubahan struktur kalimat dapat mengaburkan atau menonjolkan tanggung jawab pelaku. Indikatornya itu yang pertama ada kalimat pasif. Melihat apakah media menggunakan bentuk pasif untuk menyembunyikan pelaku kekerasan, contohnya korban dipukul tanpa menyebut siapa pemukulnya. Lalu indikator berikutnya ada nominalisasi, menganalisis pengubahan kata kerja menjadi kata benda yang membuat kekerasan tampak sebagai peristiwa abstrak, sehingga pelaku kehilangan relevansinya dalam teks. Lalu indikator berikutnya ada negasi, mengamati penggunaan kata penyangkalan untuk melihat bagian mana dari pernyataan korban atau pihak kepolisian yang ditolak atau dianggap tidak terjadi oleh media. Selanjutnya ada dimensi leksikalisasi. Fokus pada pemilihan diksi yang digunakan media untuk melabeli subjek dalam kasus KDRT. Nah, indikator yang pertama ada klasifikasi. Bagaimana jurnalis mengelompokkan subjek, misalnya penggunaan label tersangka bagi perempuan yang sebenarnya adalah pelapor KDRT. Lalu indikator berikutnya ada leksikalisasi berlebih atau over lexicalization. Mengamati apakah ada penggunaan kata-kata tertentu yang diulang-ulang secara berlebihan untuk memperkuat citra negatif korban atau memperkuat otoritas aparat. Indikator berikutnya ada releksikalisasi, mencari penggunaan istilah baru yang mungkin digunakan untuk menggantikan istilah KDRT menjadi sengketa hukum atau cekcok, guna melunakkan makna kekerasan yang terjadi. Nah, dimensi berikutnya yaitu yang terakhir ada dimensi modalitas. Melihat tingkat kepastian dan otoritas narasumber yang dikutip dalam berita. Indikatornya yang pertama ada kebenaran. Nah, kebenaran menganalisis penggunaan kata modal seperti diduga atau berdasarkan hasil pemeriksaan yang cenderung memperkuat versi narasi kepolisian dibandingkan narasi korban. Lalu ada kewajiban atau obligation mengidentifikasi penggunaan kata-kata yang menunjukkan keharusan atau tuntutan hukum dalam teks. Selanjutnya ada keinginan atau desirability melihat bagaimana jurnalis menyisipkan penilaian pribadi atau evaluasi terhadap perilaku korban melalui pemilihan kata-kata yang menunjukkan keberpihakan. Lalu kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian.
Nah, sebab yang pertama ada paradigma penelitian. Penelitian ini berpijak pada paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana realitas sosial dibentuk melalui interaksi antar individu dan institusi. Pemilihan paradigma ini didasarkan pada keyakinan bahwa realitas sosial, termasuk isu kekerasan dalam rumah tangga, tidak bersifat objektif atau ada dengan sendirinya di luar sana untuk sekedar dilaporkan. Sebaliknya, konstruktivisme memandang realitas sebagai hasil bentuk atau konstruksi melalui penggunaan bahasa dan simbol-simbol komunikasi. Dalam konteks analisis wacana kritis terhadap berita KDRT dari media CNN Indonesia, paradigma konstruktivisme mengarahkan Gue belum rename lagi, gue rename dulu atau enggak ya? iya lagi. Nanti kita cut. Ini rename aja nih sekarang, tapi nanti nggak diberhentiin ininya, recordingnya. Sambil rename aja, nak. Nah, Nah, gue dari dalamnya nih. Mulai lagi, oke. Dalam konteks analisis wacana kritis terhadap berita KDRT dari media CNN Indonesia, paradigma konstruktivisme mengarahkan peneliti untuk tidak melihat teks berita sebagai saluran netral yang menyuarakan peristiwa apa adanya. Peneliti meyakini bahwa jurnalis dan institusi media memiliki peran aktif dalam memilih kata, menyusun struktur kalimat, serta menentukan bagian mana yang ingin ditonjolkan atau disembunyikan. Hal ini berbeda dengan paradigma interpretatif yang mungkin lebih fokus pada penggalian makna dari sudut pandang pengalaman langsung subjek. Dalam penelitian ini, fokus utama konstruktivisme adalah pada kekuatan bahasa. Bahasa tidak hanya dipandang sebagai alat menyampaikan pesan, tapi sebagai instrumen yang menciptakan citra mengenai siapa yang bersalah, siapa yang menjadi korban, dan bagaimana urgensi kasus KDRT tersebut dimaknai oleh publik. Dengan demikian, paradigma ini memungkinkan peneliti untuk membongkar secara kritis bagaimana CNN Indonesia mengonstruksi kebenaran versi mereka melalui perangkat linguistik yang pada akhirnya dapat memperkuat atau justru menggugat wacana dominan mengenai kekerasan domestik di tengah masyarakat. Sebab selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas bagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Pemilihan pendekatan ini didasari oleh kebutuhan untuk mengeksplorasi makna di balik teks secara mendalam, melampaui sekadar perhitungan angka atau statistik frekuensi kata. Fokus utama penelitian kualitatif dalam konteks ini adalah memahami secara utuh bagaimana sebuah isu sosial yang sensitif seperti KDRT dikonstruksikan ke dalam sebuah narasi media online. Nah, metode subbab selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan untuk membedah data dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis. Berbeda dengan analisis konten yang hanya berfokus pada apa yang tertulis atau permukaan teksnya saja, AWK atau analisis wacana kritis memandang wacana sebagai bentuk praktik sosial yang memiliki keterkaitan dialektis dengan konteks kekuasaan dalam masyarakat. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menyingkap bagaimana ideologi dan relasi kuasa bekerja di dalam struktur teks berita KDRT pada CNN Indonesia. Dengan menggunakan kerangka kritis, peneliti dapat mengidentifikasi apakah terdapat pola-pola marginalisasi terhadap korban atau bagaimana bahasa digunakan untuk menormalisasi tindakan kekerasan tertentu. baik, selanjutnya ada sebab keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan konsep yang menggantikan istilah validitas dan reliabilitas yang lazim digunakan dalam penelitian kuantitatif. Penyesuaian ini dilakukan karena penelitian kualitatif memiliki paradigma, kriteria, dan tuntutan pengetahuan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan pemeriksaan keabsahan yang sesuai dengan karakteristiknya sendiri. UA 2018 menegaskan bahwa data dalam penelitian kualitatif perlu diuji terlebih dahulu guna memastikan bahwa data tersebut memenuhi standar keilmiahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam proses pengujian tersebut terdapat 4 kriteria utama yang dijadikan acuan, yakni derajat kepercayaan atau credibility, keteralihan, transferability, kebergantungan, dependability, dan kepastian atau confirmability. Untuk memenuhi kriteria tersebut, penelitian ini menggunakan 3 teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut. Yang pertama adalah ketekunan pengamatan atau persistent observation. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis teks berita secara berulang dan mendalam hingga tidak ditemukan lagi data atau temuan baru yang signifikan. Menurut Molong tahun 2017, ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari, kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam penelitian ini, teknik tersebut diterapkan melalui pembacaan teks berita CNN Indonesia secara intensif dan berulang guna memastikan bahwa seluruh elemen linguistik yang relevan mencakup aspek leksikalisasi, transivitas, dan modalitas telah teridentifikasi dan tercatat secara komprehensif sebelum proses analisis dilakukan. Yang selanjutnya ada triangulasi teori, dilakukan dengan memanfaatkan lebih dari satu perspektif teoritis untuk memeriksa dan memperkuat hasil analisis terhadap data yang sama. Patton dalam Molong 2017 menjelaskan bahwa triangulasi teori berfungsi untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak semata-mata bergantung pada satu kerangka teoritis saja, sehingga hasil interpretasi menjadi lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, selain menggunakan kerangka analisis linguistik kritis modal Fowler sebagai alat bedah utama, hasil analisis juga dikaitkan dengan perspektif Van Dijk tahun 1988 mengenai struktur wacana berita dan pandangan Erianto tahun 2002 mengenai konstruksi sosial dalam teks media, guna memperkuat validitas interpretasi yang dihasilkan. Yang selanjutnya ada auditing atau dependability and confirmability audit. Auditing merupakan teknik keabsahan data yang dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis dan terperinci, mulai dari tahap pengumpulan data, proses analisis, hingga penarikan kesimpulan akhir. Lincoln
dan Guba dalam Molong 2017 menjelaskan bahwa teknik ini bertujuan untuk membangun jejak audit atau audit trail yang memungkinkan pihak lain untuk menelusuri kembali keseluruhan proses penelitian guna memverifikasi keabsahan data dan konsistensi temuan yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, auditing diterapkan melalui pencatatan yang cermat terhadap setiap tahapan analisis wacana yang dilakukan, mencakup identifikasi data, pengklasifikasian elemen linguistik berdasarkan 3 dimensi, analisis Fowler, serta pendokumentasian alasan dibalik setiap interpretasi yang diambil, sehingga proses penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka untuk diperiksa kembali. Subbab selanjutnya yaitu ada strategi penelitian. Penelitian ini menggunakan strategi studi dokumen sebagai pendekatan utama dalam proses pengumpulan data dan pengkajian data. Studi dokumen merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya sebagai sumber data utama tanpa melibatkan interaksi langsung dengan subjek atau informan. Menurut Sugiono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dan studi dokumen menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pemilihan strategi studi dokumen dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek yang dikaji berupa teks berita daring, yakni artikel berita yang diterbitkan oleh CNN Indonesia berjudul "Perempuan Lapor KDRT di Ciputat Tangsel Malah Jadi Tersangka". Teks berita tersebut merupakan dokumen publik yang telah tersedia dan dapat diakses secara terbuka, sehingga strategi studi dokumen dinilai paling sesuai untuk menjawab fokus penelitian berkaitan dengan analisis linguistik kritis terhadap konstruksi wacana dalam teks tersebut. Untuk subbab selanjutnya ada metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian ini adalah mendapatkan data. Menurut Sugiono, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pencarian, pengumpulan, dan pencatatan data dari sumber-sumber tertulis yang telah tersedia tanpa memerlukan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Menurut Molong, dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan suatu kejadian. Pemilihan teknik dokumentasi dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik objek yang dikaji, yakni teks berita daring yang bersifat publik dan telah tersedia secara terbuka di platform digital. Adapun langkah-langkah pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah peneliti mengakses dan mengunduh artikel berita berjudul "Perempuan Lapor KDRT di Ciputat Tangsel Malah Jadi Tersangka" yang diterbitkan oleh CNN Indonesia 10 Maret 2026 sebagai dokumen utama yang menjadi sumber data penelitian. Kedua, penelitian membaca keseluruhan teks berita secara cermat dan berulang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap isi dan struktur teks sebelum proses analisis dilakukan. Ketiga, peneliti mengidentifikasi dan menandai unit-unit linguistik yang relevan dengan teks, mencakup pilihan kosakata, struktur kalimat, serta penggunaan kata modal yang berkaitan dengan 3 dimensi analisis Fowler. Keempat, seluruh data linguistik yang telah teridentifikasi kemudian dicatat dan diklasifikasikan secara sistematis ke dalam tabel analisis berdasarkan kategori leksikalisasi, transivitas, dan modalitas guna memudahkan proses interpretasi pada tahap selanjutnya. Untuk subbab selanjutnya ada metode analisis data. Analisis data merupakan proses pengolahan dan pemaknaan data yang telah dikumpulkan guna menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada mode analisis interaktif Miles and Huberman tahun 1994 yang terdiri atas 3 tahapan yang saling berkaitan dan berlangsung secara bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kasar yang diperoleh dari lapangan. Miles dan Haberman menjelaskan bahwa reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis, melainkan merupakan bagian dari analisis itu sendiri yang bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak diperlukan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara membaca teks berita CNN Indonesia secara intensif dan berulang, kemudian mengidentifikasi serta memilih unit-unit linguistik yang relevan dengan fokus analisis. Unit linguistik yang dimaksud mencakup pilihan kosakata yang mengandung muatan ideologis, struktur kalimat yang merepresentasikan posisi subjek dan objek, serta penggunaan kata modal yang mencerminkan derajat kepastian dan otoritas narasumber dalam teks berita. Data yang tidak berkaitan langsung dengan ketiga dimensi analisis Fowler tersebut kemudian disaring dan tidak diikutsertakan dalam proses analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada penyajian data. Pada sebab ini, hasil temuan yang telah disaring dipaparkan ke dalam bentuk deskripsi analitis yang sistematis. Data tidak hanya disajikan sebagai potongan teks mentah, melainkan melalui pembedahan kritis menggunakan 3 perangkat linguistik model Roger Fowler pada teks berita CNN Indonesia berjudul "Perempuan Lapor KDRT di Ciputat Tangsel Malah Jadi Tersangka". Yang pertama, analisis transitivitas. Melalui aspek ini, struktur kalimat dibedah untuk melihat relasi posisi aktor. Dalam teks berita tersebut, terlihat penekanan pada tindakan aparat sebagai aktor aktif dalam struktur kalimat seperti penetapan tersangka kepada korban. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran wacana dari kekerasan fisik yang dialami korban menjadi wacana administratif hukum, di mana posisi korban ditempatkan sebagai objek yang menerima tindakan hukum. Selanjutnya, analisis leksikalisasi. Pemilihan kata disoroti untuk mengungkap label yang dilekatkan media. Penggunaan kata malah pada judul berita merupakan pilihan leksikal yang menonjol karena mengandung muatan ironi terhadap keputusan hukum. Perbandingan antara diksi dugaan untuk tindakan KDRT dan diksi hukum yang tegas untuk status tersangka memperlihatkan bagaimana derajat kepastian sebuah peristiwa dikonstruksikan secara berbeda oleh media. Selanjutnya, analisis modalitas. Aspek ini menunjukkan sikap atau tingkat keyakinan dalam teks. Penggunaan keterangan otoritas institusi melalui diksi seperti "ia menjelaskan". Pada kalimat "ia menjelaskan", kedatangan personel ke rumah MS dilakukan karena yang bersangkutan 2 kali tidak memenuhi panggilan penyidik, menunjukkan upaya pembangunan legitimasi kebenaran versi kepolisian. Namun, penyertaan kutipan dari pihak keluarga mengenai kecukupan alat bukti memperlihatkan adanya ruang bagi wacana perlawanan yang dimasukkan ke dalam narasi berita. Selanjutnya, penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penyajian data melalui perangkat transitivitas, leksikalisasi, dan modalitas, simpulan ditarik dengan menghubungkannya pada teks berita CNN Indonesia yang berjudul Perempuan Lapor KDRT di Ciputatang malah jadi tersangka. Kesimpulan akhir ini memberikan gambaran menyeluruh bahwa realitas KDRT di CNN Indonesia merupakan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh tarik-menarik antara kepentingan objektivitas jurnalisme dengan keberpihakan moral terhadap kemanusiaan. Hasil penarikan kesimpulan ini tidak hanya menjawab tujuan penelitian secara teknis, tetapi juga memberikan refleksi kritis terhadap pola pemberitaan media online di Indonesia dalam menangani isu-isu kekerasan domestik yang kompleks. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, hasil penelitian, pembahasan, dan keabsahan data. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini merupakan representasi dari proses analisis mendalam terhadap teks berita berjudul Perempuan Lapor KDRT di Ciputat Tangsel malah jadi tersangka, yang dipublikasikan oleh media massa daring CNN Indonesia pada 10 Maret 2026. Berdasarkan pendekatan analisis wacana kritis model Roger Fowler, temuan penelitian dikelompokkan ke dalam 3 elemen utama, yaitu leksikalisasi, transitivitas, dan modalitas. Pada aspek leksikalisasi, ditemukan penggunaan kosakata yang cenderung mengarahkan opini publik pada dimensi hukum formal dibandingkan dimensi kemanusiaan atau perlindungan korban. Pemilihan diksi tersangka yang disematkan kepada pelapor KDRT menciptakan klasifikasi makna yang kontradiktif. Melalui penggunaan kata tersebut, status pelapor sebagai penyintas kekerasan tereduksi oleh label yuridis yang bersifat menyudutkan. Selain itu, ditemukan pola pemilihan kata yang menempatkan tindakan kekerasan dalam kerangka sengketa atau konflik antar individu, bukan sebagai bentuk kejahatan berbasis gender yang sistemik. Pada aspek transitivitas, analisis menunjukkan bahwa struktur kalimat dalam berita tersebut menempatkan pihak perempuan lebih sering sebagai objek dalam proses material yang bersifat negatif ataupun pasif. Secara linguistik, korban diposisikan dalam narasi yang lebih menonjolkan konsekuensi hukum yang ia terima daripada aksi kekerasan yang ia laporkan. Sebaliknya, pihak institusi kepolisian ditempatkan sebagai subjek yang dominan dalam proses verbal dan material, sehingga otoritas dalam mendefinisikan realitas kasus sepenuhnya berada pada narasi aparat. Pada aspek modalitas, terlihat adanya perbedaan tingkat keyakinan dalam penyampaian pernyataan antara pihak otoritas dengan pihak korban. Penggunaan modalitas seperti diduga atau berdasarkan hasil pemeriksaan seringkali digunakan untuk memperkuat versi berita yang bersumber dari kepolisian. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan akses informasi dalam teks, di mana suara institusi formal mendapatkan ruang yang lebih kredibel dan otoritatif dibandingkan dengan pembelaan dari pihak korban atau kuasa hukumnya. Secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa teks berita tersebut tidak sekedar melaporkan fakta, melainkan mengonstruksi narasi hukum yang berpotensi melakukan viktimisasi sekunder terhadap perempuan. Untuk selanjutnya ada bab tentang pembahasan. Berdasarkan hasil analisis linguistik kritis terhadap teks berita Perempuan Lapor KDRT di Ciputat Tangsel malah jadi tersangka yang diterbitkan oleh CNN Indonesia pada 10 Maret 2026, ditemukan pola konstruksi bahasa yang secara sistematis menempatkan korban KDRT dalam posisi yang rentan secara hukum dan sosial. Pembahasan berikut mengintegrasikan temuan penelitian dengan serta perspektif analisis linguistik kritis model Fowler, Hodge, Kress, dan True. Pembahasan leksikalisasi, yaitu temuan pada dimensi leksikalisasi menunjukkan bahwa pilihan kosakata dalam teks berita ini tidak bersifat netral, melainkan secara aktif mengonstruksi realitas sosial yang mereduksi posisi korban KDRT. Hal ini sejalan dengan pandangan Fowler bahwa bahasa dalam media adalah reflecting structuring medium yang membiasakan realitas melalui pilihan kata yang tampak wajar namun sesungguhnya syarat muatan ideologis. Penggunaan diksi tersangka yang disematkan kepada MS sebagai pelapor KDRT merupakan bentuk klasifikasi yang paling menonjol dalam teks ini. Secara linguistik, label yuridis tersebut bekerja untuk mendefinisikan ulang identitas MS sebagai korban kekerasan menjadi pelaku hukum, padahal dalam narasi berita, diketahui bahwa MS adalah pihak yang pertama kali melapor pada 17 April 2023. Sementara laporan balik baru dibuat sehari setelahnya oleh mantan suaminya. Urutan kronologis ini secara faktual menempatkan MS sebagai korban, namun pilihan leksikalisasi dalam judul berita justru menonjolkan statusnya sebagai tersangka. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana klasifikasi bahasa, sebagaimana dijelaskan oleh Fowler, bekerja untuk mengontrol cara publik memahami realitas suatu peristiwa. Lebih jauh, framing kasus ini sebagai sengketa atau konflik bilateral antara dua pihak yang saling melapor juga terlihat dari pemilihan kosakata yang menempatkan KDRT dalam kerangka hukum formal semata, yang teks berita lebih banyak menggunakan istilah-istilah yuridis seperti laporan balik, pra-peradilan, penetapan tersangka, dan alat bukti dibandingkan terminologi perlindungan korban seperti penyintas, viktimisasi sekunder, atau kekerasan berbasis gender. Ketidakhadiran kosakata yang berperspektif korban ini merupakan indikasi releksikalisasi di mana narasi kekerasan digantikan oleh narasi hukum yang lebih menguntungkan pihak institusi. Selanjutnya, pembahasan transivitas memperlihatkan pola yang konsisten dalam mendistribusikan peran aktor dan korban secara tidak seimbang. Fowler menjelaskan bahwa melalui struktur transivitas, media menentukan siapa yang menjadi aktor yang aktif bertindak dan siapa yang menjadi pasien yang menerima tindakan, dan pilihan ini membawa konsekuensi ideologis yang signifikan. Dalam teks berita ini, pihak institusi kepolisian, khususnya Kasat Reskrim AKP Wiragraha Setiawan, secara konsisten diposisikan sebagai subjek aktif dalam proses verbal dan material. Kalimat-kalimat seperti Wira membantah tudingan,
Wira menyebut, dan kami masih persuasif, menempatkan aparat sebagai pihak yang memiliki otoritas mendefinisikan kebenaran. Sebaliknya, MS dan keluarganya lebih sering muncul dalam posisi pasien, sebagai pihak yang ditetapkan, didatangi, dan dipanggil, sehingga secara gramatikal, MS tidak pernah menjadi agen yang aktif mendefinisikan realitas kasusnya sendiri. Kalau ini dipertegas oleh penggunaan kalimat pasif yang menghilangkan subjek pelaku dari struktur kalimat. Frasa seperti MS ditetapkan sebagai tersangka dan MS dituduh melakukan kekerasan menghapus kehadiran agen yang bertanggung jawab atas tindakan penetapan dan penuduhan tersebut. Fowler menegaskan bahwa kalimat pidana memiliki konsekuensi ideologis yang nyata karena dapat menyembunyikan pelaku dan mengaburkan tanggung jawab. Dalam konteks pemberitaan KDRT, penghilangan agen ini berpotensi memproduksi kesan bahwa penetapan tersangka adalah proses yang berlangsung secara alamiah dan tak terelakkan, bukan sebagian keputusan yang diambil oleh pihak-pihak tertentu dengan kepentingan tertentu pula. Selain itu, ditemukannya nominalisasi dalam teks seperti frasa penetapan tersangka dan proses hukum turut berkontribusi pada penghapusan dimensi manusiawi dari kasus ini. Fowler menjelaskan bahwa nominalisasi menghapus sebuah tindakan sehingga yang tersisa hanyalah sebuah entitas abstrak yang tampak netral dan prosedural. Padahal di balik tersangka terdapat realitas seorang perempuan penyintas KDRT yang mengalami tekanan psikologis dan trauma. Untuk selanjutnya pembahasan modalitas, mengungkap ketimpangan yang paling kentara dalam teks berita ini, yakni perbedaan derajat kepastian dan kredibilitas yang diberikan kepada pernyataan institusi dibandingkan pernyataan korban. Fowler menjelaskan bahwa modalitas mencerminkan hubungan kekuasaan antara media dan aktor yang diberitakan. Sumber yang dianggap otoritatif cenderung dikutip dengan modalitas tinggi yang menegaskan kebenaran, sementara pihak yang dianggap marginal dikutip dengan modalitas rendah yang meragukan kesaksiannya. Dalam teks berita ini, pernyataan AKP Wilagraha Setiawan dikutip dengan modalitas validity yang tinggi dengan menggunakan konstruksi bahasa yang menegaskan seperti penetapan tersangka sah, terdapat 4 laporan polisi, dan kami masih persuasif. Derajat kepastian yang tinggi ini secara linguistik membangun otoritas institusi sebagai satu-satunya pihak yang berhak mendefinisikan kebenaran kasus. Sebaliknya, pernyataan dari pihak keluarga MS dikemukakan dengan modalitas yang lebih rendah dan rentan. Misalnya, keluarga menilai, keluarga mengaku mempertanyakan, dan disebut menyampaikan yang secara implisit menempat sebagai sesuatu yang bersifat subjektif dan kasih. Perbedaan modalitas ini linguistik, melainkan juga memiliki implikasi sosial yang serius ketika media sosial konsisten memberikan ruang modalitas yang lebih tinggi kepada institusi dan lebih rendah kepada korban. Yang terjadi adalah reproduksi ketimpangan kekuasaan melalui teks. Hal ini sejalan dengan pandangan Nemi bahwa media massa berperan sebagai agen pembentuk konstruksi sosial yang sangat menentukan persepsi publik terhadap perempuan korban kekerasan. Dalam kasus MS, konstruksi modalitas dalam teks berita CNN Indonesia secara tidak langsung memperkuat legitimasi penetapan tersangka sekaligus melemahkan posisi MS sebagai penyintas yang membutuhkan perlindungan. Untuk bagian refleksi kritis, secara keseluruhan, ketiga dimensi analisis menunjukkan bahwa teks berita perempuan lapor KDRT dicipta Tangsel malah jadi tersangka, mengandung pola konstruksi bahasa yang secara sistematis berpotensi melakukan viktimisasi sekunder terhadap perempuan korban KDRT. Viktimisasi sekunder terjadi ketika sistem sosial, termasuk media massa, secara tidak disadari memperburuk kondisi korban melalui cara-cara yang tampak netral namun sesungguhnya syarat bias. Dalam kerangka teori konstruksi sosial Berger dan Lukman, teks berita ini merupakan contoh nyata bagaimana media massa tidak sekedar melaporkan realitas, melainkan secara aktif mengonstruksinya. Melalui pilihan leksikalisasi yang mendahulukan dimensi hukum formal, struktur transivitas yang meminggirkan suara korban, dan modalitas yang memberikan otoritas lebih besar kepada institusi, CNN Indonesia secara tidak langsung turut membentuk cara publik memahami kasus MS tidak sebagai korban yang membutuhkan keadilan, melainkan sebagai tersangka yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Pola seperti ini, sebagaimana ditemukan pula dalam penelitian Rosita dan Hamdani yang menganalisis pemberitaan media online menggunakan model Fowler, menunjukkan bahwa bahasa dalam media tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu beroperasi dalam medan ideologi dan relasi kekuasaan yang lebih besar. Kita masuk ke subbab berikutnya yaitu keabsahan data. Keabsahan data merupakan langkah krusial dalam penelitian kualitatif untuk menjamin bahwa data yang disajikan serta interpretasi yang dihasilkan memiliki derajat kepercayaan yang tinggi. Dalam tahapan analisis hasil penelitian pada bab ini, pengujian keabsahan data dilakukan secara lebih intensif untuk memastikan bahwa analisis wacana kritis model Roger Fowler terhadap berita CNN Indonesia telah memenuhi standar ilmiah. Yang pertama ada triangulasi teori. Keabsahan temuan dalam penelitian ini diperkuat melalui triangulasi teori yang dilakukan dengan mengonfrontasikan hasil temuan lapangan dengan berbagai perspektif teoritis yang relevan. Analisis terhadap elemen leksikalisasi, transitivitas, dan modalitas tidak hanya dipijakan pada teori Roger Fowler semata, namun juga disintesiskan dengan teori konstruksi realitas sosial dan sosiolinguistik. Melalui proses ini, penafsiran terhadap teks berita mengenai kasus KDRT tersebut diuji konsistensinya dengan konsep-konsep mapan dalam studi media sehingga hasil analisis terhindar dari bias subjektivitas tunggal dan memiliki kedalaman argumentasi yang teoritis. Kedua, ada ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan diwujudkan melalui proses pembacaan dan pembedahan teks berita secara seksama dan berulang. Dalam tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan mendalam terhadap setiap unit linguistik dalam berita, mulai dari pemilihan kata hingga struktur kalimat. Ketekunan ini bertujuan untuk memahami nuansa makna yang tersirat serta ideologi yang melatar belakangi pengonstruksian berita tersebut.
dengan melakukan pengamatan yang persisten, setiap pola kecenderungan media dalam memposisikan perempuan sebagai tersangka dapat diidentifikasi secara akurat dan detail. Lalu yang ketiga ada tahap auditing. Ini termasuk ke dalam dependability dan confirmability. Seluruh tahapan penelitian mulai dari penentuan fokus, pencarian data, hingga penarikan simpulan didokumentasikan secara transparan. Hal ini dilakukan agar pihak lain dapat melacak kembali proses berpikir dan prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini. Konsistensi dalam menjalankan tahapan penelitian menjadi indikator bahwa data yang dihasilkan memiliki reliabilitas yang baik dalam konteks kualitatif. Kemudian hasil penelitian dikaitkan secara langsung dengan data aslinya. Pasien ini dicapai dengan mewujudkan bahwa kesimpulan mengenai adanya bias gender atau viktimisasi sekunder dalam teks berita bukan merupakan hasil imajinasi peneliti, melainkan bersumber langsung dari fakta linguistik yang ditemukan dalam teks berita CNN Indonesia tersebut. Dengan demikian, seluruh alur penelitian mulai dari data hingga kesimpulan dapat dilacak kembali kebenarannya secara objektif. Lalu yang keempat, ada kecukupan referensi. Keabsahan data pada bab ini didukung penuh oleh prinsip kecukupan referensi. Hal ini dibuktikan dengan penyediaan bukti-bukti tekstual yang kuat dari artikel berita asli sebagai data primer. Selain itu, digunakan pula literatur pendukung seperti jurnal ilmiah dengan topik penelitian yang serupa sebagai standar pembanding. Keberadaan referensi yang memadai dan kredibel ini berfungsi untuk memverifikasi bahwa hasil analisis linguistik mengenai marginalisasi korban KDRT dalam teks berita CNN Indonesia memiliki landasan empiris yang autentik. Referensi tersebut juga digunakan sebagai alat untuk memperkuat validitas setiap klaim yang dihasilkan dalam pembahasan. Baik, selanjutnya di dalam bab 5 terdapat kesimpulan. Berdasarkan analisis wacana kritis model Roger Fowler pada berita berjudul Perempuan Lapor KDRT di Ciputat Tangsamerah jadi tersangka yang diterbitkan oleh media massa dari CNN Indonesia pada 10 Maret 2026 dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, konstruksi berita kasus KDRT di CNN Indonesia. Teks berita yang dikaji menampilkan sebuah peristiwa hukum yang secara faktual menempatkan seorang perempuan bernama MS yang sebelumnya merupakan pelapor kasus KDRT, justru berbalik ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Secara naratif, berita ini memuat ketegangan antara dua posisi yang kontradiktif, MS sebagai korban kekerasan domestik di satu sisi, dan MS sebagai tersangka dalam proses hukum formal di sisi lain. Namun, alih-alih menyajikan kedua posisi tersebut secara berimbang, teks berita CNN Indonesia cenderung menonjolkan dimensi hukum formal dan narasi institusi kepolisian sebagai sudut pandang yang lebih dominan dan otoritatif. Realitas penderitaan MS sebagai penyintas KDRT secara konsisten terpinggirkan di balik narasi prosedur hukum, sehingga publik lebih banyak menerima konstruksi MS sebagai tersangka yang harus membuktikan diri tidak bersalah, ketimbang sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan keadilan. Yang kedua, ada analisis wacana kritis model Roger Fowler pada berita KDRT di CNN Indonesia. Untuk dimensi transivitas, dalam dimensi transivitas, analisis menunjukkan bahwa struktur kalimat dalam berita ini secara konsisten menempatkan pihak institusi kepolisian, khususnya AKP Wiragraha Setiawan, sebagai subjek aktif yang memiliki otoritas mendefinisikan kebenaran. Kalimat-kalimat seperti Wira membantah tudingan, Wira menjamin persuasif menempatkan aparat sebagai aktor yang dominan. Sebaliknya, MS lebih sering diposisikan sebagai pasien atau objek yang menerima tindakan seperti ditetapkan, dan dipilih sehingga MS tidak pernah muncul sebagai agen aktif yang mendefinisikan realitas kasusnya sendiri. Hal ini diperkuat oleh penggunaan tersangka dan nominalisasi seperti penetapan tersangka serta proses hukum yang menghapus dimensi manusiawi dari peristiwa tersebut. Penggunaan struktur pasif dan nominalisasi ini menjadikan penetapan tersangka tampak sebagai proses yang alamiah dan tak terelakkan, seolah bukan merupakan keputusan pihak-pihak tertentu yang dapat dipertanyakan. Untuk dimensi leksikalisasi, ditemukan bahwa pilihan kosakata dalam teks berita ini secara aktif mengonstruksi ulang identitas MS. Penggunaan diksi tersangka dalam judul berita merupakan bentuk klasifikasi yang paling menonjol, karena label yuridis tersebut mendefinisikan ulang MS dari korban kekerasan menjadi pelaku hukum. Padahal secara kronologis, MS adalah pihak yang lebih dulu melapor pada 17 April tahun 2023, sementara laporan balik baru dibuat sehari setelahnya oleh mantan suaminya. Selain itu ditemukan pola releksikalisasi di mana teks lebih banyak menggunakan terminologi yuridis seperti laporan balik, pra-peradilan, penetapan tersangka, dan alat bukti. Sementara kosakata yang berperspektif perlindungan korban seperti penyintas, viktimisasi sekunder, atau kekerasan berbasis gender sama sekali tidak hadir dalam narasi berita. Absennya kosakata berperspektif korban ini menunjukkan bagaimana narasi kekerasan secara sistematis digantikan oleh narasi hukum formal yang lebih menguntungkan posisi institusi. Untuk dimensi modalitas, ditemukan ketimpangan yang paling kentara berupa perbedaan derajat kepastian dan kredibilitas yang diberikan media kepada masing-masing pihak. Pernyataan pihak kepolisian dikutip dengan modalitas validity yang tinggi melalui yang menegaskan seperti penetapan tersangka sah, terdapat 4 laporan polisi dan kami masih persuasif sehingga versi narasi aparat dibangun sebagai satu-satunya kebenaran yang sah. Sebaliknya, pernyataan dari pihak keluarga MS dikemukakan dengan modalitas yang lebih rendah dan bersifat subjektif seperti keluarga menilai, keluarga mengaku mempertanyakan, dan disebut menyampaikan, yang secara implisit menempatkan kesaksian mereka sebagai sesuatu yang perlu diverifikasi dan diragukan kebenarannya. Ketimpangan modalitas ini mereproduksi ketidakseimbangan kekuasaan dalam teks di mana suara institusi formal mendapatkan legitimasi yang jauh lebih besar
dibandingkan suara korban. Secara keseluruhan, ketiga dimensi analisis mengonfirmasi bahwa teks berita CNN Indonesia tersebut tidak sekadar melaporkan fakta, melainkan secara aktif mengonstruksi narasi hukum yang berpotensi melakukan viktimisasi sekunder terhadap perempuan korban KDRT. Untuk sarannya sendiri, yang pertama itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan konstruktif bagi lembaga media, khususnya CNN Indonesia, untuk lebih meningkatkan kesadaran linguistik dalam menyajikan pemberitaan kasus kekerasan berbasis gender. Pemilihan diksi, struktur kalimat, dan tingkat modalitas yang digunakan jurnalis hendaknya tidak hanya mempertimbangkan akurasi hukum formal, tetapi juga memperhatikan prinsip jurnalisme berperspektif korban atau victim-centered reporting agar pemberitaan tidak berujung pada viktimisasi sekunder. Yang kedua, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan analisis wacana kritis secara mendalam menggunakan model Roger Fowler, khususnya dalam mengkaji tiga elemen utamanya yaitu transivitas, leksikalisasi, dan modalitas. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memilih subjek media dan teks berita yang lebih beragam, misalnya dengan membandingkan beberapa media sekaligus untuk satu kasus yang sama, agar pola konstruksi ideologis dapat diidentifikasi secara lebih komprehensif dan komparatif. Yang ketiga, perlunya menggabungkan model analisis wacana kritis Roger Fowler dengan model lainnya seperti model Norman Fairclough yang mencakup dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial atau model Sarah Mills yang berfokus pada posisi subjek-objek dan penulis pembaca dan memperdalam analisis sehingga aspek-aspek konstruksi ideologi yang belum terjangkau oleh satu model saja dapat diungkap secara lebih menyeluruh. Yang keempat, bagi masyarakat luas sebagai konsumen berita, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan literasi kritis dalam mengonsumsi informasi di media massa daring. Masyarakat perlu menyadari bahwa setiap pilihan kata, struktur kalimat, dan modalitas yang digunakan dalam teks berita tidak bersifat netral, melainkan mengandung muatan ideologi yang secara tidak langsung membentuk cara pandang publik terhadap isu-isu sosial sensitif seperti KDRT. Dengan kesadaran kritis ini, masyarakat tidak mudah terbawa oleh framing media yang berpotensi memarginalkan posisi korban. Begitu sekiranya pemaparan dari kelompok 10 tentang penelitian kualitatif kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.